ayat ke-1, ayat pertama. Ya, mengalami dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita menggali tafsir dari Ibnu Katsir, ya, kita akan dapatkan beberapa pendapat ya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dalam setiap suratnya, ya, kecuali surat At-Taubah. Jadi Bismillah itu termasuk dari ayat ya dari setiap surat ya, kecuali surat At-Taubah. Itu pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, ya, Bismillah bukan bagian dari setiap surat, melainkan Bismillah itu adalah pemisah, ya, pemisah antara surat, ya, pemisah antar surat. Kemudian, ya, berkaitan dengan dalam Quran surat Al-Fatihah, ya, ulama ada yang memasukkan Bismillah itu ayat pertama, ya, sebagai ayat pertama. Ada yang tidak memasukkan Bismillah itu menjadi ayat yang pertama. Alhamdulillah itu semua adalah ikhtilaf dari para ulama. Ya. Tugas kita adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Tugas kita adalah membaca Al-Fatihah. Karena kemarin ya di pembahasan hari-hari kemarin ya kita membahas bahwa salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi. Dia adalah surat pokok, surat wajib yang harus dibaca, ya, yang tidak sah ya sholatnya seseorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya tadi ada dua pendapat ya. Ya, makanya ada ulama yang menjaharkan, yang membaca Bismillahnya, ada yang mensirkan. Ya, membacanya dalam hati, kemudian langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ala kulli hal itu semua tentunya ya sangat-sangat banyak ya pendapat para ulama tadi ya. Tugas kita tadi tidak berselisih tentang itu ya. Tugas kita adalah mengambil salah satu pendapat karena dua-duanya itu adalah pendapat yang kuat insyaallah. Ya, baik. Kemudian ya di dalam surat Al-Fatihah ini ya, ayat pertama kata Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dalam kaidah ilmu tajwid itu banyak sekali ya cara-cara membaca surat Bismillah ya. Ya nanti di bab tajwid ya teman-teman nanti pelajarin bahwa ketika kita membaca Bismillah itu juga ada beberapa cara untuk membacanya itu di bab tajwid ya. Kita tidak membahas itu ya. Kita hari ini akan membahas ya tentang beberapa tadabbur dalam Quran surat Al-Fatihah ayat pertama ini. Baik. Jadi ini sekilas ya prolog ya bahwa keindahan Al-Quran itu ya Al-Quran itu ya dari segi bahasanya itu adalah Al-Quran ya. Ya Al-Quran itu punya nama Quran. Quran itu artinya bacaan. Ya. Quran itu artinya bacaan. Quran itu adalah ya bacaan ya. Awal mulanya turunnya Al-Quran itu kan dibaca ya. Tidak dalam berupa tulisan, tidak dalam berupa buku, melainkan bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril ditalakikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah mengulanginya. Quran adalah bacaan. Tapi ya Quran juga bukan hanya berupa bacaan ya. Tapi Quran itu juga disebut dengan Alkitab. Alkitab itu ada tulisan. Ya. Atau kitab itu kan artinya buku. Ya. Buku itu terdiri dari tulisan-tulisan. Ya, kalau kita lihat makna Alkitab ini, ya, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca hari ini, Al-Quran yang ditulis hari ini itu sudah ditulis oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi Alhamdulillahirrabbilalamin ini ditulis di Lauhul Mahfuz oleh para malaikat. Ya, makanya ada di dalam Al-Quran ya, kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya, ada malaikat yang tugasnya untuk mencatat kiraman katibin. Ya, mencatat Al-Quran ya, yang diletakkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Ini panjang ya pembahasannya, setiap huruf ya yang kita baca ini ya. Alif, ada lam, di sini ada ada ha ya. Kemudian ada mim, ada dal, alhamdu misalkan. Setiap hurufnya itu ada malaikat yang menjaganya.
Setiap huruf ada malaikat yang menjaganya. Jadi huruf-huruf yang ditulis di dalam Al-Quran ini terjaga keorisinalannya, ya, terjaga juga ya keasliannya, tidak mungkin dipalsukan. Ya, nanti kita bahas di sini ya. Nah, keajaiban Al-Quran ya, ada bacaan yang pertama ya, ada bacaan yang tertulis, ada bacaan yang tidak tertulis ya. Ya. Ada bacaan yang tertulis, ada bacaan yang tidak tertulis. Maksudnya gimana ya? Nah, ini salah satu keindahan Al-Quran itu, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu ya. Contoh di sini ya. Ada kalimat kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu ada kalimat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Kemudian ada kalimat Al-Alamin ya. Ya, di sini Ar-Rahman juga lagi ada kata Maliki ya. Ya, kemudian di Sirata. Nah, ini contoh ada bacaan yang tertulis ya, ada bacaan yang tidak tertulis. Saya coba jelaskan ya, saya coba rangkumkan ya buat teman-teman ya. Ketika kita melihat ya bismi contoh ya, bismi juga termasuk. Bismi. Ada bacaan yang tadi ya, tertulis, ada yang bacaan tidak tertulis. Ini tertulis ya. Ya, ada yang tidak tertulis di dalam ayat ini. Contoh kalimat bismi itu terdiri dari kalimat, ya nanti kita dalamin ya. Ba, ismi, ya. Ismi, ya. Dan Allah. Dan Allah. Ba, ismi dan Allah. Ya. Nah, tulisannya kalau di dalam ayat Bismillah ini, ya, seharusnya orang Arab itu nulis kaidah Arab itu ba-nya itu disambung dengan alif sehingga jadinya bismi. Bismi, ya. Bismi. Tapi di dalam Bismillah ya, alif ini jadi hilang. Ya. Alif ini jadi hilang, disatukan penulisannya jadi Bismillah. Misal satu contoh, ada yang hilang ya di dalam penulisannya ya, Bismillah. Jadi dibaca tapi hilang gitu ya. Ditulisnya tidak tertulis gitu ya. Kemudian di kata Ar-Rahman ya, di kata Ar-Rahman kalau dalam segi kaidah Ar-Rahman itu harusnya nulisnya kayak gini, Ar-Rahman. Ma-nya panjang ada alif ya. Dan di sini ada nun. Ar-Rahman. Dari segi penulisan harusnya seperti ini ya. Tapi di Quran ya, penulisannya menjadi Ar-Rahman. Alifnya dihilangkan. Alifnya dihilangkan, ya nggak pakai alif ini gitu ya. Tidak dibaca. Ya, tidak ada huruf alif di situ. Nah, ini kenapa bisa terjadi kayak gini gitu ya. Ya, bisa terjadi seperti ini. Dari segi penulisan harusnya ada alif ya, tapi di Qur'annya sendiri tidak ada. Ya. Alifnya diganti dengan alif berdiri ya. Itu dikarenakan karena ya mukjizat dari Al-Qur'an itu sendiri. Nanti kita akan belajar kenapa maknanya ya alif di situ dibuang gitu ya. Alif di situ tidak ditulis ya. Apa perbedaan ketika alif ditulis, ketika alif tidak ditulis gitu ya. Contoh juga di dalam Quran surat Al-Fatihah ya. Ada kalimat siroto. Siroto. Nah, di sini alifnya tidak ada ya. Kalau di mushaf Indonesia ada, di sini ada alif ya. Panjang, siroto. Tapi kalau di dalam mushaf Madinah tidak ada alif ya, berdiri. Siroto ya. Ada makna siroto. Ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya? Ini semata-mata menandakan bahwa ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam segi penulisannya pun sama. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, ada bacaan dan tulisan yang khusus. Bacaan dan tulisan yang memiliki mukjizat ya. Contohnya ya, kalimat siroto itu bisa dibaca tiga pengucapan ya. Ada ihdinas siratal mustaqim ya, siratal ladzi pakai shad ya, huruf shad ya.
Bisa juga dibaca dengan huruf sin ya, di kiroah ya. Di nanti ini di satu cabang tersendiri ilmu kiroah. Kita bisa baca sirot itu dengan siroto, ya, siroto ya, pakai sin. Ada juga dengan ya antara do dan to ya. Bisa dibaca jadi ziroto. Ya, antara tengah-tengah do dan do ya ziroto. Ziratal ladina an'amta alaihim. Ya, itu bisa dibaca seperti itu ya dalam riwayat yang lain ya. Nah, ketika Quran ini dibaca dengan huruf-huruf yang berbeda itu maknanya untuk memudahkan ya. Memudahkan karena Quran itu diturunkan dengan 7 lahjah. Cara pengucapan. Nah, itu juga di ilmu tersendiri. Pokoknya ala kulli hal singkat cerita gitu ya. Quran ini sangat-sangat memiliki keajaiban dari segi penyebutannya, dari segi pelafalannya, dari segi tulisannya, ya, yang semuanya itu memiliki hikmah tersendiri. Contoh hari ini kita akan perdalam ya kalimat bismi ini ya di dalam ayat pertama ya kenapa tadi bismi ini tidak digabungkan gitu ya digabungkan tidak dipisahkan ya. Kemudian nanti di hari berikutnya ada di Maliki ya. Maliki Yaumiddin ya. Ada kalimat Maliki Yaumiddin ya. Penulisannya kan gini ya. Padahal penulisan Arab itu seharusnya Malik itu raja itu gini. Maliki. Panjang maknanya. Maliki. Nah, ada perbedaan gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan bahas ya, insya Allah. Baik. Nah, ini ada garis yang siapa ya? Yang merah. Tadi ada yang coba menggarisi, bisa dihapus dulu ya. Karena masih muncul ya garisnya. Nah, di ayat pertama, bismillah ya, kita masuk ke ayat pertama. Nah ini kelihatan ya, kalau kita bandingkan ayatnya ya. Nah, kata bismi, kita bahas dulu kata bismi ya. Kita akan satu-satu bahasnya, ada kata bismi, ada kata Allah nanti ya, ada kata Ar-Rahman dan ada kata Ar-Rahim. Kita bahas pelan-pelan ya. Bismi ya. Kita bahas dulu kata bismi. Bismi ini ya asal katanya ya ada huruf ba, ada huruf ismi dan Allah. Ya, bismillah ya. Ya. Ba, ismi dan Allah. Penulisannya ya normalnya dalam kaidah bahasa Arab ya seharusnya bismi. Bismi ya sebagaimana yang ada di Quran surat Al-Alaq ya. Nah, ketemu kan ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa gitu ya di dalam ayat ini gitu ya. Di dalam bismillah itu tidak disambungkan ya. Yang alifnya gitu ya seakan-akan hilang gitu ya. Langsung aja bismillah. Iqra bismi rabbika ya. Ya, kalau di ayat ke-1 surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika. Nah, ternyata ada hikmahnya, teman-teman. Hikmah yang pertama, ya, yang bisa kita gali dari ya, kata bismillah ini tanpa alif, gitu ya. Hikmah penyebutannya dari segi tulisannya, ya, ketika alif itu tidak ada, ya, Allah ya ingin rahasianya, gitu ya. Untuk menyebut asma Allah itu ya, kalau kamu ya ingin ya pergi menuju Allah itu menyebut asma Allah itu menyebut Allah itu nggak usah pakai proses ya nggak pakai proses langsung aja ya. Untuk menghilangkan apa ya untuk mempercepat ya menuju Allah ya. Untuk mempercepat menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kalimat bismillah ya
kita langsung ya berinteraksi, berhubungan dengan Allah ya, tanpa ada sekat, tanpa ada perantara. Maha suci Allah ya. Jadi sejak ayat pertama ya, di dalam Quran Al-Fatihah ini kita diajarkan untuk langsung ya, untuk langsung menuju Dia, tidak ada proses dan sangat cepat. Bismillah ya. Bismillah ya. Dengan langsung cepat ya, tidak ada proses di situ. Beda dengan ada alif ya. Kalau ada alif ya, ini seakan-akan ya dari segi penulisannya pun tertahan. Bismi ya. Ada berir gitu ya. Ada yang menahan ya. Bismillahi ya. Itu makna pertama kenapa alifnya dihilangkan ya. Makna kedua ya, ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbika. Nama Rob itu ya. Kalau di sini kan bismillah ya, kalau di sini bismi rabbika ya. Ya, nama Rob itu teman-teman ya, tidak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nama Rob itu umumnya bisa dipakai ya, ya untuk yang lain. Contohnya manusia pun bisa memakai nama Rob itu. Ya. Nama Rob itu atau kata Rob itu di dalam bahasa Arab itu ya, itu bisa dipakai untuk manusia ya, untuk manusia. Sehingga ya ketika Allah mengucapkan Iqra bismi rabbika ya, kalau bismi itu hanya tunggal milik Allah ya. Kalau bismi dengan alif itu ya, Rob ini bisa menjadi milik ya, bukan hanya milik Allah. Walaupun hakikatnya Rob itu ya tentunya Allah ya, yang maha memiliki ya, yang maha memaintain ya, yang maha murabbi ya, yang maha mendidik guru. Contohnya dalilnya apa gitu ya? Ya dalilnya kita bisa temukan bahwa ya kata Rob ini ya dipakai bukan hanya untuk Allah saja ya. Contohnya di dalam Quran surat Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih fala bisa fisijni bid'a sinin. Ya. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya ya, Robnya, Rabbihi. Rob di sini bukan Allah ya. Tapi Rob di sini adalah majikannya Nabi Yusuf. Ini di kisahnya, kisah Nabi Yusuf gitu ya. Kalau kita perdalam kisah Nabi Yusuf, kita akan temukan ya, ada satu orang pengawal Nabi Yusuf ya. Bukan pengawal ya, satu orang teman Nabi Yusuf yang ada di penjara ya. Yang dia itu ternyata diberi ampunan ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk lolos dari penjara, ya keluar dari penjara. Nabi Yusuf berpesan kepada orang tersebut, tolong sampaikan kepada raja ya, sampaikan kepada majikanmu ya, bahwa aku ada di dalam penjara gitu ya. Ya maka makna Rob ini ya bisa dipakai untuk makhluk, gitu. Dipakai makhluk. Sehingga tadi penulisan bismi itu ya, Bismillah ini tidak ada alifnya ya. Ya tidak ada alifnya, tidak ada alifnya di bi ini ya, bismi. Alif ini tujuannya apa? Kalimat bismillah itu spesiali gitu, sangat-sangat spesial hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman kita hari ini ya sedang diberi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh ya, dari surganya Allah ya, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya. Kita dikasih kado terindah, hadiah terindah dari Allah ya. Sebuah kalimat yang sangat spesial. Nanti kenapa akhirnya Bismillah ini menjadi kalimat yang sangat spesial? Ya, kita akan dalamin hari ini ya insya Allah. Ya, makna pertama tadi ya, Bismillah, kalimat Bismillah itu spesial hanya untuk Allah, tidak ada yang lain, sedangkan kalimat Bismi memakai alif itu ya, dari segi mukjizat penulisannya itu bisa dipakai untuk selain Allah. Selanjutnya ya, kita masuk lagi ya ke huruf awal dari Bismillah, ada huruf ba ya. Di awalnya kalau diterjemah ya, kalau diterjemah itu kan kalimatnya dengan menyebut nama Allah. Dengan, diartikan bi itu dengan. Ya,
kalau kita mengambil pendapat dari seorang ulama yang bernama Imam Al-Alusi, ya, Imam Al-Alusi itu ya, menyebutkan bahwa al-ba'u lil isti'anah. Al-ba'u lil isti'anah. Artinya apa? Ba itu, huruf ba ini yang ada di dalam bismillah itu tujuannya untuk lil isti'anah. Untuk minta permohonan, untuk minta pertolongan, untuk berdoa kepada Allah. Ya. Isti'anah ya akan kita temukan di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ista'in. Ya. Ya. Maka huruf ba di sini ya, fungsinya adalah untuk meminta pertolongan, ya. Memohon pertolongan. Ya. Ya. Nah ini ada satu ilmu ya teman-teman bahwa terjemah yang kita baca itu bukan Quran ya. Ingat ya, ingat-ingat kaidahnya, terjemah yang kita baca itu bukan Al-Quran. Ya. Karena beberapa dari kita menyangka terjemahan ini adalah Al-Quran. Ya, itu berbeda ya. Terjemahan itu bukan Quran. Quran itu yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Terjemah itu sekali lagi bukan Al-Quran. Ya. Terjemah itu adalah cara untuk ya, mengambil makna dari ayat yang kita baca. Ya, karena saking dalamnya makna, ya, saking dalamnya dari setiap ayat yang kita baca, ya, terjemah itu akhirnya nggak cukup untuk mentranslatekan Bismillahirrahmanirrahim ini atau semua ayat. Ingat-ingat ya, terjemah sekali lagi nggak cukup untuk menafsirkan ya ayat di dalam Quran ini, apalagi ditulis di mushaf yang terbatas gitu ya. Ya. Ada seorang guru saya, ya, beliau masya Allah ya. Pakar tafsir, ya, beliau menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim kalau di artinya kan di terjemahan Kemenak ya itu dengan menyebut nama Allah ya. Ini seakan-akan ya, ya untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya menyebut saja ya. Hanya menyebut saja gitu ya. Padahal kan kita bisa berzikir gitu ya. Kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Ya maknanya jadi sempit. Yaitu ya karena terjemahan itu produk manusia ya, produk pemikiran ulama ya, bukan dari Allah itu sendiri gitu. Kalau kita ya balik lagi merujuk kepada penafsiran Imam Al-Alusi, ba ini tujuannya tadi untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa ya? Artinya adalah ketika kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya kamu itu sedang meminta tolong. Ya. Kamu butuh pertolongan dari Allah. Ya. Ketika kita membuka Quran pertama kali, ya, kita ketemu ayat Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita sedang berdoa, artinya kita sedang meminta tolong sama Allah. Ya, ya Allah tolongi saya gitu. Ya Allah tolong saya. Ya. Ya Allah sayangi saya, kasihi saya, cukupi saya gitu ya. Ya Allah berikanlah kepada saya hidayah. Itu ketika ada huruf ba di sini. Insya Allah. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran, ya, membaca Quran, tapi kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, jarang minta pertolongan kepada Allah, maka tarbiyah, ya, pendidikan dari Bismillah kita gagal. Ya, Bismillah kita gagal. Jadi kalau teman-teman nanti termasuk dalam punya masalah apapun, sebenarnya kuncinya satu penyelesaian masalahnya itu dengan Bismillah saja. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, masalah itu akan selesai insya Allah. Bismillah, dengan izin Allah. Karena ba ini mengandung isti'anah, mengandung permintaan pertolongan. Kita benar-benar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam kehidupan ini. Ini makna dari ba, huruf ba di bismillah. Masya Allah ya, saya jujur sedih ya, bukan sedih ya, terharu barangkali ya, Masya Allah gitu. Selama ini kita kadang-kadang nggak ngeh gitu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillah ini gitu ya. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Seakan-akan kalau kita resapi ya, kalau kita lagi sholat ya, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan bi saja ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita lagi
mendeklarasikan bahwa kita itu butuh sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya ini butuh kepada Engkau gitu. Nggak ada lagi tempat yang bisa saya tuju kecuali Engkau ya. Nggak ada lagi orang yang bisa menolong kecuali Engkau. Nggak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Engkau. Nggak ada yang bisa mencukupi kecuali Engkau ya. Dengan saja tadi ya kita mendapatkan ya tadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dari satu huruf ya, Masya Allah ya. Ya, nanti ingat-ingat kalau kita lihat Bismillah, huruf ba-nya itu kita benar-benar meminta tolong sama Allah. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas ismi. Ya. Bismi. Ya. Bismi. Baik. Kalimat ismi, ya. Ismi itu, ya, kalau di dalam terjemahannya nama, ya. Isim, ya. Ismun, ya. Dengan menyebut nama, ya. Ismun, ya. Nah, kalau kita lihat akar katanya, ismun itu ya, berasal dari kata wasam. Ya. Wasam, ya. Ya. Wasam ini artinya unik. Sekali lagi ya, ism, ya, isim itu adalah nama, ya. Wasam itu artinya unik. Ya, akar katanya, ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada akar kata, ya. Jadi Ar-Rahman ini contohnya akar katanya rahmat ya. Rahmat itu bisa turun jadi Rahman dan bisa turun juga jadi Rahim. Ya. Itu saking luasnya bahasa Arab ya. Ya. Isim ya, isim ya. Itu bisa ya, bisa akar katanya dari wasem. Ya. Wasem itu artinya unik. Maksudnya apa ya? Wasem itu adalah ya, sebuah penanda merek ya atau brand ya. Kalau teman-teman lihat ya sebuah brand itu kan penanda ya yang membedakan satu brand dengan yang lain ya, satu produk dengan produk lain itu adalah brand ya yang memiliki keunikan nih, yang memiliki keunikan. Ya. Kalau misalkan kita punya kuda warna putih gitu kan, ya, kuda kita di satu peternakan dengan peternakan yang lain gitu ya, dengan teman yang lain, sahabat kita gitu ya. Kuda yang putih itu kan susah dibedakan ya, maka kita akhirnya kasih tanda ya yang bisa membedakan antara kuda yang kita dengan kuda orang lain contohnya. Atau misalkan ada orang yang kembar ya. Sekembar-kembarnya orang itu pasti punya wasem. Pasti punya tanda keunikan yang berbeda-beda. Ya, begitulah dengan Allah. Ya, Allah itu ya. Allah itu ya zat yang maha ya unik ya. Semua perilakunya, semua perintahnya, semua yang dilakukan oleh Allah itu ya, maha unik. Semua tanda-tandanya itu unik gitu. Bagaimana cara Allah mengasihi hambanya ya, menyayangi hambanya, memberi hidayah kepada hambanya, mencukupi hambanya, merencanakan ya, merencanakan skenario bagi para hambanya ya. Semua cara Allah melakukan segala sesuatu yang dilakukannya itu adalah unik. Ya. Unik bagi Allah. Ya. Nanti kita lihat bagaimana uniknya Allah dalam mencintai hambanya. Ya. Bagaimana Allah akhirnya ya, uniknya Allah gitu ya dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Ya. Ya, itu yang pertama unik ya Masya Allah. Ya. Spesial banget gitu Allah tuh ya. Ini yang pertama kali ketika kita membaca Bismi ya. Ya Allah ya kita mulai rangkum gitu ya. Ya nanti ya setelah kita jelaskan ini ya wasam dan wasam ya, dan juga wasim ya. Ya. Selain unik ya nama isim ini juga ya memiliki akar kata dari akar katanya ya dari wasam tadi punya turunan ya. Makna lain dari wasam itu adalah wasam dan wasim yang artinya indah. Artinya indah. Ya. Maknanya apa gitu ya? Maknanya adalah segala sesuatu yang dilakukan Allah. Ya. Yang kita pahami atau kita nggak paham, ya, sekalipun kita nggak paham gitu ya.
dengan skenario yang Allah lakukan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, paham atau nggak paham, semuanya itu punya keindahan. Semua itu punya keindahan di dalamnya. Ya, itu makna dari kata ism. Ya, dari kata bismi. Ya. Artinya apa? Ya, dari dua hal ini, kalau kita simpulkan, ya, ketika kita menyebut kata Bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut kata bismi. Ingat-ingat tadi kita sedang memohon kepada Allah, ya, ya dialah Allah yang segala ya, rencananya, ya, segala perilakunya, segala perbuatannya kepada makhluknya itu unik, ya, dan maha indah. Ya. Kita memohon dengan nama Allah, dengan asma Allah, ya, dengan keunikan Allah, ya, dan keindahan dari semua kualitas yang Allah berikan kepada para hambanya. Itu makna ismi. Ya, jadi Masya Allah, ya, kita benar-benar kayak ngerasa kita tuh sedang mengakui, ya, kepada Allah, ya, mengakui sesuatu tentang Allah, ya, mengakui segala hal-hal yang dilakukan oleh Allah, ya, ya, bahwa semua yang dilakukan Allah kepada kita itu unik, ya, dan juga nggak bisa diragukan, ya. Kita nggak bisa ragu sama Allah, ya, ya karena semuanya diurus oleh Allah. Ya. Antum baca, kita semua baca, ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, Quran surat Ayatul Kursi, ya, bagaimana perlakuan Allah terhadap hambanya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dan seterusnya, ya. Ya, bagaimana Allah terus-menerus mengurus makhluknya, ya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, ya. Ya, semuanya, ya, dilakukan Allah untuk kita, hamba-hambanya. Jadi memiliki dua makna, ya, dari isim ini, ya. Masya Allah, ya. Jadi dengan kalimat Bismillah, ya, yang isim ini ditempelkan kepada lafaz Allah, ya. Sekali lagi bahwa Bismi ini unik hanya untuk Allah satu-satunya, gitu, ya. Ya, dengannya kita meminta pertolongan kepada Allah dengan asma Allah yang sangat unik, dengan, ya, semua kejadian yang menimpa kita, takdir-takdir yang menimpa kita itu udah, ya, takdir-takdir yang unik, ya, ya, yang maha indah. Semua perbuatan dari Allah. Antum bisa baca juga, teman-teman juga bisa baca di dalam Quran surat Yusuf, ya. Ya, bagaimana indahnya skenario Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Masya Allah, ya, dengan ujian yang sangat berat, ya, dengan kisah yang sangat berliku-liku, gitu, ya. Ya, dimasukkan waktu kecilnya, dimusuhi 11 saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dari sumur dijual, ya, dijual kemudian jadi budak, ya, digoda oleh seorang perempuan, dari digoda seorang perempuan dimasukkan ke dalam penjara, ya, ya, difitnah juga, gitu, ya, dikeluarkan oleh raja, dikeluarkan oleh raja, ya, Masya Allah, gitu, ya, datang saudara-saudaranya juga ngehina lagi Nabi Yusuf, ya, sampai akhirnya happy ending, gitu, ya. Ya, perjalanan yang sangat berliku, dan takdir Allah itu tadi sangat-sangat unik, ya. Sangat-sangat unik, ya. Sangat-sangat indah skenario Allah, sehingga disebutkan, ya, oleh Allah, ya, dalam surat Yusuf itu, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, ya, kami akan ceritakan kepada kalian sebaik-baik kisah, ya. Jadi sebaik-baik kisah itu, teman-teman, bukan kisah yang cepat, ya, kisah yang flat, gitu, ya, ya, hidup bahagia, gitu, ya, tidak, ya. Ya, seringkali kita ingin hidup yang adem ayem aja, gitu, ya. Nah, kalau kita, ya, ingin hidup yang adem ayem, ya, berarti tidak ahsanal qasas, ya. Tapi kalau kita hari ini merasakan hidup kita bagai roller coaster, ya, naik turun, ya, berarti itu ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah itu adalah kisah yang berliku. Yaitu sudut pandang Quran, ya. Masya Allah, ya. Ini dari kata ism, ya, dari kata ism, ya, dari kata ismun, ya. Belum kita masuk ke kalimat Allah, belum Ar-Rahman dan Ar-Rahim, belum kita gabungkan. Jadi intinya tadi kata ism punya dua makna, yang itu unik, ya, dan juga indah. Semua kejadian yang menimpa kita tadi hakikatnya unik dan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini, ya, setelah ism ini ada kalimat Allah, ya?
disandingkan dengan Allah ya. Ya. Karena bisa saja sebenarnya ya bukan bismillah ya, tapi misalkan bisa saja bismir rozak ya, dengan menyebut ar-rozak ya. Ya, kenapa di sini langsung ke Allah gitu ya? Bukan ya, nama Allah kan juga banyak ya. Nama Allah itu banyak. Ya, ya. Kita masuk ke Allah ya. Ya, ke kalimat Allahnya. Nah, nama Allah itu banyak teman-teman. Bahkan Imam Ar-Razi ya, dalam tafsirnya ya, beliau menulis tafsir ya, yang menjelaskan bahwa Allah ini memiliki 5.000 asma Allah. Ya 5.000 nama. Masya Allah ya. Allah itu punya 5.000 nama. Ya. Kata Imam Ar-Razi ya, 1.000 ya. 1.000 itu terdapat di Al-Quran dan Sunnah yang sahih ya. Nama Allah itu ada 1.000 di Al-Quran As-Sunnah ya. Hadis ya yang sahih. Kemudian 1.000 lagi ada di kitab Injil, 1.000 lagi ada di kitab Taurat, 1.000 lagi ada di kitab Zabur, dan 1.000 lagi ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ini menurut penafsiran Imam Ar-Razi. Ya. Asma Allah Subhanahu wa taala ada 5.000 asma. Ya, yang kita ketahui kan Asmaul Husna ya. Ya. Allah itu punya 99 nama, 100 dikurangi 1 gitu ya di hadisnya ya. Ada 99 Asmaul Husna ya. Itu yang diketahui. Itu yang diketahui. Jadi asma Allah ini bisa jadi lebih dari 5.000 ya. Bisa jadi lebih dari 5.000 teman-teman. Ya, bahkan ada di dalam hadis sahih ya. Ya. Ada sebuah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Doanya nanti saya kirim di grup ya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang membaca doa tersebut ya, kecuali ya kesusahannya akan dicabut seketika itu juga. Ya, kalau ada seseorang yang membaca doa itu, dia lagi susah. Ini hadis dari Rasul ya, bukan dari saya ya. Ya, jaminan dari Rasul. Siapapun yang membaca doa itu ketika dia sedang sedih ya, sedang mengalami kesulitan, ketika dia membacanya Allah akan mencabutnya ya, dan menghilangkan segala kesedihan itu. Ada di dalam doa Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Di situ ada kalimat nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Jadi 99 Asmaul Husna itu ya nama yang diketahui aja. Masih banyak nama-nama Allah yang kita nggak ketahui. Ya, bikullis min huwalak. Ya, Rasul yang berdoa saja, ya Rasul aja minta Allah, ya Allah kami berdoa, ya saya berdoa dengan bikullis min huwalak, dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan namamu sendiri. Jadi Allah menamai dirinya, ya, jadi Allah menamakan dirinya sendiri gitu. Samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik. Atau asma-asma Allah ya yang diturunkan di dalam kitabmu, di dalam Quran, Injil, Zabur gitu ya. Au allamtahu ahadam min khalqik. Ya. Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada para hamba-hambamu. Ada hamba-hamba Allah yang diajarkan oleh Allah langsung namanya. Ya. Au anzaltahu ala ahadim min khalqik. Au ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak. Ada nama-nama Allah juga yang dirahasiakan. Ya, ada nama-nama Allah yang enggak Allah sebutkan, ya, dirahasiakan. Ya. Ya. Au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya. Nama-nama Allah itu sangat banyak. Ya. Tapi pertanyaannya, ya kenapa disebutnya ya di dalam ayat pertama Bismillah ini ya, disebutkan kata Bismillahi. Ya, Bismillahi, bukan Bismilrazak, ya. Bukan Bismil Hadi ya, dengan menyebut nama Al-Hadi yang memberikan petunjuk ya. Bukan Bismil Alim ya. Tapi di sini disebutkan kalimat Allah. Artinya apa teman-teman? Ketika kita memiliki hajat, memiliki sebuah kebutuhan ya,
memiliki sebuah ya, maksud, ya, memiliki sebuah tujuan. Ya. Karena tadi di awal ingat-ingat ada kata bi, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Kalau kita sakit, kita tentu butuh yang menyembuhkan. Kalau kita lagi capek, kita lagi lelah, kita butuh siapa? Butuh yang menguatkan. Ya. Ya. Kalau kita lagi bingung, ya, kita butuh yang